Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehah semuanya? Semoga anak-anak kelas 2 Sofia sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tercurahkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang anak solehah belum mandi, belum gosok gigi? Ayo, siapa yang masih bau? Sekarang juga berhentikan video ini. Ananda Ibu pergi ke kamar mandi, gosok giginya dulu ya, biar wangi sedikit. Oke? Nah, pergi sekarang. Bagi anak-anak Ibu yang sudah, Masya Allah, bagus sekali. Pagi-pagi seperti ini seharusnya kita sudah mandi, sudah rapi, sudah sikat gigi, rambutnya sudah disisir. Nah, baru kita belajar supaya nyaman, ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa. Udah hafal kan doanya? Yuk sama-sama yuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang kita belajar tema 1 subtema 4 lanjutan dari yang kemarin, tetapi ini pelajaran PJOK dan SBDP. Tujuan belajar hari ini untuk PJOK yang pertama adalah memahami gerak melompat ke berbagai arah. Yang kedua, memahami gerak meloncat ke berbagai arah. Bu, apa sih beda melompat dan meloncat? Nanti kita bahas ya, insya Allah nanti kita bahas. Sip. Sekarang untuk SBDP, tujuan yang pertama mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat karya hiasan dari bahan alam. Yang kedua, membuat sketsa gambar hiasan dari bahan alam. Yang ketiga, mengidentifikasi cara membuat hiasan dari bahan alam. Dan yang terakhir, membuat karya hiasan dari bahan alam. Keempatnya ini disebut juga dengan metode atau cara kolase. Nah, anak-anak Ibu waktu kelas 1 sudah pernah kan ya? Sekarang kita lebih mendalaminya lagi. Untuk PJOK, perhatikan gerak berikut ini. Gerak lompat. Tahu kan ini permainan apa? Ya, anak kecil ini, adik-adik ini sedang bermain setata atau istata. Dia pada main istata ini menggunakan satu kaki atau menggunakan dua kaki nih tegaknya? Ya, satu kaki. Berarti gerak lompat itu adalah gerakan yang bertumpu pada satu kaki. Nah, coba lihat si Udin. Dia juga lompat ke dalam lingkaran ini menggunakan satu kaki saja. Nah, coba perhatikan lagi. Ada anak kecil ini sedang main lompat tali. Nah, ini disebut gerakan loncat karena anak ini menggunakan dua kaki untuk bergerak. Nah, gerakan yang bertumpu pada dua kaki disebut gerak loncat. Nah, sekarang si Udinnya pakai dua kaki. Kalau tadi cuma satu, sekarang dia dari dalam keluar lingkaran menggunakan dua kaki. Ini adalah gerakan loncat. Nah, anak-anak Ibu sudah tahu ya. Tadi perbedaan lompat dan loncat. Lompat kalau yang pakai huruf M, lompat. Nah, itu berarti dia menggunakan satu kaki. Sedangkan kalau loncat, dua kaki. Yuk, sekarang kita masuk SBDP. Nah, coba perhatikan. Di sini ada kertas, pensil, terus berbagai macam biji-bijian, lem, terus ada kuas kecil. Sedangkan yang di sini ada pasir, ada kulit kerang yang berwarna-warni. Di gambar yang ketiga ini ada daun-daun yang berbagai macam ukuran dan warna. Juga ada gunting. Ini ada gambar ikan, ada gambar rumput laut. Pada gambar yang di tengah ini adalah UFO atau pesawat luar angkasa. Lagi mendarat di suatu planet. Planetnya berpasir-pasir dan berbatu-batu. Lalu ada nampak bintang-bintang. Terus di gambar yang ketiga ini ada ikan. Ikannya berwarna putih. Sedangkan di tempat dia hidup warnanya agak kemerahan atau kecoklatan. Terus ada rumput-rumputnya di sini. Nah, coba anak Ibu perhatikan pada gambar di atas ini. Dari bahan-bahan ini
Menurut anak ibu, yang manakah hasil kolasenya? Gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Gambar ketiga, betul sekali. Karena ini ada biji-bijian yang berwarna-warni, akan tampak seperti ini kalau sudah dijadikan kolase yang bagus. Nah, kalau pada gambar yang kedua ini, alat dan bahan yang kedua ini menggunakan pasir, kulit kerang, hasilnya pada gambar pertama atau gambar kedua? Betul sekali, gambar kedua. Ini planetnya dan juga pesawatnya menggunakan pasir yang sudah diwarnai. Lalu, alat dan bahan yang menggunakan daun? Iya, tentu saja pada gambar pertama. Ikan ini dan rumput-rumputannya semuanya terbuat dari daun. Masya Allah, benar-benar kuasa Allah ya nak ya. Dengan bahan-bahan yang sederhana seperti ini, kita bisa membuat gambar yang Masya Allah. Hiasannya sangat bagus. Sebelum membuat gambar seperti itu, kita harus tahu dulu, apa itu sketsa? Coba perhatikan gambar-gambar ini. Pohon, bendera dan awan, dan juga gambar apel. Gambar yang seperti ini, yang tidak ada warna, baru garis-garisnya saja seperti ini disebut sketsa. Nanti sketsa ini akan membantu kita supaya hasil karya kita lebih rapi. Untuk lebih memahami cara membuat hiasan, Ananda Ibu perhatikan video ini. Tampak di sini ada berbagai macam bahan. Ada gunting, ada ranting, ada kelopak bunga, ada kapas, ada daun-daun yang sudah dipotong, sama daun kering yang sudah dipotong. Nah, untuk sketsanya menggunakan spidol warna, lalu dijelaskan gambarnya supaya terlihat. Nah, dengan ini nanti ketika menempelkan bahan-bahannya akan tampak lebih rapi. Setelah itu barulah ditempel-tempelkan. Yang pertama menggunakan warna merah karena bendera kita bendera Indonesia dan baru-baru ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Menggunakan bendera merah putih. Untuk warna merahnya dia pakai kelopak bunga dan untuk warna putihnya dia pakai kapas. Semuanya harus tertutupi ya. Jangan sampai ada celah atau bagian putih dari kertas yang tertinggal. Untuk tiangnya dia menggunakan ranting kayu. Nah, terlihat bagus bukan? Selesai. Masya Allah, gambarnya bagus sekali. Nah, sekarang perhatikan video yang kedua. Pada video yang kedua ini, dia menggunakan pasir yang berwarna-warni sebagai bahan alam. Yuk kita perhatikan. Sebelum diletakkan pasir, jangan lupa kasih lem. Setelah itu pasirnya diratakan. Sisa pasirnya tadi ditampung, jangan dibuang. Karena takutnya mubazir. Nah, untuk video yang terakhir, lihat, dia juga pakai sketsa. Kalau tadi yang pertama menggunakan daun, kelopak bunga, terus pada video yang kedua menggunakan pasir. Nah, ini menggunakan biji-bijian. Tetapi kita tidak boleh ya nak ya menggunakan makanan untuk permainan. Mubazir itu sifat dari syaitan. Tidak boleh ya. Sekarang kita lihat videonya. Nah, pada sketsanya kita letakkan lem, lalu ditaruh biji-bijian yang kita inginkan. Sepertinya ini adalah biji pepaya. Jangan lupa letakkan dengan rapi. Setelah selesai akan tampak seperti ini. Lalu ditambahkan lagi semuanya. Nah, untuk kelopaknya, pada video ini dia menggunakan kacang yang berwarna lain untuk mengisinya. Sampailah semua kelopak terpenuhi dengan biji-bijian. Untuk batang dan daunannya juga diberikan biji-bijian supaya tampak indah. Setelah itu bagian daun juga diisi dengan biji-bijian yang berwarna lain. Setelah semua daun terpenuhi, bagian batang jangan lupa diisi juga dengan biji-bijian. Tetapi jika warnanya berbeda, itu akan lebih bagus.
Setelah semuanya terpenuhi, bukankah ini tampak indah? Ya kan? Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya. Untuk tugas hari ini, selesaikanlah soal berikut ini dengan benar. Yang pertama, permainan setata menggunakan gerak loncat atau lompat. Ini dapat anak ibu coret salah satunya yang salah. Jadi untuk jawaban yang benarnya tidak usah dicoret ya. Soal nomor 2. Gerakan loncat atau lompat yang bertumpu pada dua kaki. Nah, coba ingat-ingat lagi tadi pelajarannya. Satu atau dua kaki. Yang mana yang satu kaki? Yang mana yang dua kaki? Loncat atau lompat? Nah, dicoret salah satunya ya. Pertanyaannya yang dua kaki. Untuk soal nomor 3, tulislah 5 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan dengan cara kolase. Boleh alat dan bahan apa saja. Jangan lupa tuliskan lafaz basmalah, bukan tulis basmalah ya. Tulis lafaznya Bismillahirrahmanirrahim di bagian atas tugas Ananda Ibu. Lalu tuliskan juga nama dan hari. Nama, juga hari dan tanggal. Semoga Allah berkahi ilmu yang Ananda Ibu pelajari hari ini. Ibu ucapkan, Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.